Al-an kita dengarkan nasihat dari guru kita Al-Habib Jindan bin Nawfal Musalim Ahmad bin Jindan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kumpulkan kita di majlis apa namanya nih? Riyadhul Jannah ya? Pimpinan akhina Al-Habib Syafiq bin Ali Ridha Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim. Mudah-mudahan majlis ini makin berkah, makin ma'mur insyaAllah. Dan kita doakan insyaAllah saudara-saudara beliau, kakak-kakak beliau, akhina Sayyid Hamid, Sayyid Bagir bin Ali Ridha Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim insyaAllah diberikan kesehatan, afiah, panjang umur, dan Allah Ta'ala angkat derajat kedua orang tua mereka semuanya insyaAllah. Dijadikan majelis kita majelis yang menggembirakan mereka di dalam kuburan mereka, di dalam barzakh mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita hadir sini acaranya apa nih? Maulid tapi Isra Mi'raj. Mau maulid, mau Isra Mi'raj, mau hijriyah, pokoknya bintangnya Nabi Muhammad. Yang dibahas Nabi Muhammad SAW. Acara boleh beda, tapi yang dibahas Nabi besar Muhammad SAW. Kalau maulid Nabi Muhammad lahir, Isra Mi'raj Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Ta'ala dalam perjalanan yang agung, perjalanan yang diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, perjalanan ilmu, perjalanan nyari berkah. Kenapa Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Disebutkan bahwasanya para penghuni langit, Allah memperjalankan Nabi Muhammad dalam perjalanan Mi'raj adalah untuk memuliakan langit dengan pijakan telapak kaki Nabi Muhammad. Bumi udah kenyang sama Nabi Muhammad, walaupun gak ada kenyangnya sebenarnya. Nabi lahir di bumi, hidup di bumi, jasadnya pun juga ditanam di dalam bumi. Masya Allah, bumi dipenuhi dengan ajaran Rasulullah SAW. Langit cuma kebagian namanya doang. Maka penghuni langit pengen kebagian berkah dari Rasulullah SAW, hingga didatangkanlah Nabi Muhammad SAW. Fama min sama'in walajaha illa wabadarahu aluha bitakrimi wattabjili watta'hil wa kullu rasulin mara alaih basyarahu. Setiap Rasul yang dilalui oleh Rasul SAW itu memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad bi'azim fadlihi ladai, menyebutkan tentang kemuliaan, keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan gak ada satu langit pun yang dilalui oleh Nabi Muhammad melainkan para penghuninya menyambut Rasulullah SAW. Fil Bukhari, tadi kita baca fil Bukhari tentang kisah Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nabi waktu naik ke langit yang pertama, malaikat Jibril begitu sampai di pintu langit itu tertutup. Nggak ada yang bisa masuk kecuali yang punya akses. Lebih ketat daripada istana, lebih ketat daripada gedung pemerintahan, lebih ketat dari manapun juga. Nggak ada yang boleh masuk kecuali pakai akses. Subhanallah. Nah, kita mau pindah dari satu negara ke negara lain aja, lintas negara itu ketat. Akan tetapi penjagaan langit jauh lebih ketat, semut aja nggak bisa lolos. Nah, itu malaikat Jibril istaftah, minta dibukakan pintu, nggak bisa langsung nyelonong. Hatta malaikat Jibril nggak bisa nyelonong. Kemudian ketika istaftah minta dibukakan pintu, itu yang jaga pintu, malaikat penjaga pintu cuma fokus sama kerjaannya jaga pintu. Itu malaikat penjaga pintu nggak tahu ini presidennya siapa sekarang, menterinya siapa sekarang, pejabatnya, dia fokus jaga pintu, nggak ngurusin harga barang naik, harga barang turun. Makanya waktu dia malaikat Jibril minta dibukakan pintu, dia cuma fokus man bil bab, galana Jibril, saya Jibril yang minta dibukakan pintu. Wa man ma'aka ya Jibril, kami mendeteksi ada orang lain bersama engkau wahai Jibril. Siapa gerangan dia? Maka malaikat Jibril bilang, ma'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersamaku adalah Muhammad. Itu malaikat dengar nama Nabi Muhammad disebutkan gempar. Awaqad bu'itha ilaih,
Emang udah diutus Nabi Muhammad? Udah lahir, udah diutus. Maknanya apa? Mereka tahu bahwasanya ada manusia agung namanya Muhammad. Enggak ada Allah menciptakan manusia yang lebih agung dari Nabi Muhammad, lebih dicinta dari Nabi Muhammad, lebih mulia dari Nabi Muhammad. Dan malaikat kenal, semuanya malaikat kenal dengan Nabi Muhammad. Dan mereka, Syekh Al-Habib Umar, beliau bilang, itu malaikat sudah diberikan informasi kalau Nabi Muhammad punya akses melalui pintu tersebut, dan kelak dia bakal datang melewati pintu tersebut, harus dibukain. Sehingga malaikat itu terkejut. Awaqad bu'itsa ilai, emang udah diutus? Loh, nggak buka medsos? Ya kan, kalau bahasa ini kita nggak dengar berita, nggak tahu kabar kejadian yang menimpa Rasul di Mekah, segala hal yang terjadi di situ, kehebohan. Nggak, malaikat fokus, suruh jaga pintu, ya fokusnya begitu. Dia cuma terima informasi, nanti ada makhlukku, kekasihku akan lewat, namanya Muhammad, nah itu orang yang paling mulia. Dia cuma tahu itu doang, nggak ngurusin yang lain. Kayak tadi Habib Ahmad bilang tuh, Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni kualitas keimanan seseorang dilihat dengan dia meninggalkan hal yang bukan urusannya. Siapa yang naik, siapa turun, apa urusan lo? Kayak kemarin kita bilang, kata apa namanya, oh gara-gara wah dia menang Piala Dunia, yang ini nangis. Bilang tim lo, bukan. Yang ngegolin saudara lo, bukan. Gawangnya lo, bukan. Negaranya itu, bukan. Lo kenal sama orangnya? Kagak. Misanan juga bukan. Terus kenapa lo nangis? Kenapa nangis? Usama ribut, berantem, urusan presiden, urusan gubernur, urusan wali kota, urusan pemilu. Siapa? Sepupu, bukan. Misanan, bukan. Saudara, bukan. Kalau ente jalan di jalanan begitu, dia lewat, dia bakal menyapa, assalamualaikum kepada engkau, bakal berhenti mobilnya? Enggak. Kenapa? Enggak kenal. Lu ngetok rumahnya bakal dibukain? Belum tentu. Ya lu ngapain diurusin yang kayak begituan? Fokus sama urusan kita. Urusan kita itu adalah mikirin apa jawaban yang bakalan kita jawab saat diinterogasi di kuburan. Di kuburan kita ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma taqulu fi hadzal rajul, diunjukin foto, diunjukin gambar. Apa pendapatmu tentang orang ini? Siapa itu orang? Hadza habibi Muhammad. Ini kekasihku Nabi Muhammad. Al-mu'min tahu dari mana? Kan tiap hari kita dengar syama'ilnya. Ya, kita dengar Nabi Qur'an sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqa ahdahum ilal haqqi turuqa kana khuluquhul Qur'an shimatuhul ghufran yansahu lil insan yafsahu fil ihsan ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Masya Allah, sifatnya Nabi, perangainya Nabi, fisiknya Nabi Muhammad, marbu'ul qamah, abyadul laun, musyaraban bihumrah, wasi'al jabin, hasanahu sya'ruhu bainal jummati wal wafrah, walahul i'tidalul kamilu fi mafasulihi wa atrafihi wal istiqamatul kamilatu fi mahasinihi wa awsafihi lam ya'ti basyarun ala mithli khalqihi fi mahasini nadharihi wa sam'ihi wa nutqihi. Ketika dia lihat tuh foto dibandingkan dengan sifat, ini si Nabi Muhammad tuh deh, dia tahu, kenal. Ammal munafik, siapa nih? La adri, la drait, begitu. La tadri wa la drait, kata malaikat, diketok palanya sama malaikat. Itu yang 1000 tahun lalu diketok masih ngejerit, sekarang jeritan pertama belum habis, jeritan kedua menanti dia, ketokan kedua. Wah kada. Nah itu masing-masing sibuk sama urusannya. Jangan sibuk sama urusannya orang, sibuk sama duitnya orang, sibuk sama rekeningnya orang, sibuk sama keluarganya orang, sibuk sama anaknya orang, sibuk sama bininya orang, sibuk sama tetangganya orang. Apa urusan lo? Kita selalu bilang dari dulu, yang sibuk sama hidupnya orang lain adalah orang yang nggak punya kehidupan. Dia nggak punya hidup, sibuknya sama hidup orang lain. Sama oh, sibuk sama liburannya orang. Emang lu apes nggak punya liburan? Sehingga dia sibuk sama liburannya orang lain. Emang dia apes, sibuk sama liburannya orang, begitu, karena dia nggak punya liburan. Sibuk sama hidupnya orang karena dia nggak punya hidup. Sibuk sama keluarganya orang, ya sebab dia nggak punya keluarga. Waliyadzubillah min dzalik. Nah kita jangan sibuk sama orang, sibuk apa namanya,
bagaimana kadar kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat dia fokus sama tugasnya. Dia cuma tahu tugasnya suruh jaga siapa yang punya akses, siapa yang nggak punya akses. Terus dia bilang, marhaban bihi. Waktu malaikat Jibril ngasih tahu yang bersamaku Muhammad, udah diutus, udah. Terus langsung dia jawab, marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja. Selamat datang kepada Nabi Muhammad, sebaik-baiknya kedatangan telah tiba. Dia tahu kedatangan terbaik kedatangan Nabi Muhammad. Perjalanan terbaik perjalanan Nabi Muhammad. Tamu terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak Abu Ayyub Al-Ansari, waktu Rasulullah datang ke rumahnya waktu hijrah tuh, masuk ke rumahnya Abu Ayyub dipilih untuk dimasuki dan diinapi oleh Nabi Muhammad. Maka beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwasanya ma min bait ala wajhil ard akram daifan min baiti. Enggak ada rumah di muka bumi yang lebih mulia tamunya melebihi rumah saya. Siapa tamunya? Nabi Muhammad. Di rumahnya enggak ada TV, rumahnya enggak ada internet, rumahnya enggak ada medsos, begitu. Akan tetapi enggak ada yang lebih mulia daripada rumahnya beliau. Walaupun di rumahnya enggak ada internet, begitu terbatas, tapi di rumahnya ada Quran. Di rumahnya ada Nabi Muhammad. Rumah kita internet ada, koneksi kuat, listrik ada, AC ada, begitu. Nabi Muhammad ada gak? Quran ada gak? Dibaca gak di dalam rumah kita Al-Quran tersebut? Ratib berkumandang gak di dalam rumah kita? Yang berkumandang gosip dalam rumah kita, umpatan terhadap orang lain, termasuk ghibah. Ghibah tuh ngomongin orang lain tuh yang dia nggak suka, baik sifatnya, bentuk tubuhnya, bajunya, rumahnya, anaknya, keluarganya, kendaraannya, begitu, yang milik orang tersebut diomongin, itu masuk dalam kategori ghibah. Dan ghibah itu katanya ulama bilang dalam athar itu disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wal Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Segaf, itu al-ghibah, ghibatul muslim asyad min 33 zaniyah fil Islam. Lebih dahsyat daripada 33 perzinaan dalam Islam. Ghibah sekali, gosip sekali. Yang digosipin jadi apes, saya benci sama kamu, dan untuk mengungkapkan kebencian saya bakal ghibahin kamu. Terus kalau kamu ghibahin dia tuh orang jadi sakit? Enggak. Jadi mati? Enggak. Gatal-gatal ke dokter? Enggak kenapa-napa tuh orang. Jadi saat kita gosipin orang, yang paling dirugikan orang yang kita gosipin atau si pengumpatnya? Yang digosipin enggak rugi apa-apa, malah untung besar. Kata Sya'rani bilang, man utiba ghibatan wahidah ghufira nisfu dzunubih. Yang digosipin satu kali aja diampunin setengah dosanya dia. Masya Allah. Tapi yang paling sial tuh yang ngegosipin, sekali ucapan 33 perzinaan ditulis di dalam catatan amalannya dia. Apa segak? 2 kali, 3 kali, 4 kali. Waliyadzubillah min dzalik. Wah, ini kita hadir majlis, alhamdulillah, yang kita bicarain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit menjadi mulia dengan sebutan Nabi Muhammad. Ayo muliakan rumah kita dengan Nabi Muhammad. Ini kalau bulan Rajab orang pada baca Sahih Bukhari, pada baca ahaditsnya Nabi Muhammad SAW, kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, baca di rumah kita. Di rumah kita tahu kisahnya apa namanya, kisah pemain bola, kisah petinju, kisah pedangdut. Kisah Nabi nggak tahu. Nabi Isra Mi'raj nggak tahu. Bagaimana kejadiannya? Bagaimana kronologis Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bosan diulang-ulang terus. Nah, lu udah masuk gak ke otak kita? Biar kata diulang-ulang, masuk apa kagak ke dalam otaknya kita? Tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza Rasul sallallahu alaihi wasallam dikasih mukjizat oleh Allah perjalanan Isra wal Mi'raj. Hingga beliau menghadap kepada Allah, menerima perintah salat 5 waktu, mendapatkan anugerah yang enggak Allah Ta'ala berikan kepada orang lain. Jama' baina ru'yatihi wa kalamih, menggabungkan untuk Nabi Muhammad antara ru'yah dan kalam.
berdialog dengan Allah dan menatap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah taala bilang kepada Nabi Musa, kamu nggak bakal dapat itu di dunia, tapi diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini urusannya kita, ini kesibukannya kita, fokus sama apa yang semestinya. Ini kita hidup, mau profesi kita apapun di sini, yang mau kerja, yang mau berbisnis, yang mau berniaga, yang mau berkantor, yang mau berpasar, silahkan. Tapi sholat jamaah jangan tinggal, sholat duha jangan tinggal, sholat witir walaupun 3 rakaat jangan tinggal, baca wirid walaupun ratib atau wirdul latif jangan ditinggal, Quran walaupun 2 lembar jangan ditinggal. Biar hidup kita itu bermakna. Kita hidup tuh punya apa namanya, punya makna, ada target yang kita kejar, punya checklist. Hari ini sholat jamaah contreng udah, kemudian apa namanya, duha udah contreng, witir contreng, qiyamul lail dapat 15 menit contreng, begitu, wirdul latif udah baca, ratib udah baca. Ini bulan Rajab istighfar 70 kali habis subuh habis isya, rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Udah apa belum? Kalau udah contreng. Begitu. Itu yang harus kita hadir majelis contreng. Itu kerjaannya orang dulu tuh kayak begitu. Jenguk orang sakit, nih hari udah jenguk orang sakit belum? Atau udah sedekah belum? Atau udah silaturahmi belum? Udah kirim makanan buat tetangga belum? Begitu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kerjaannya la tarahu illa ghadiyan aw ra'iha. Kamu nggak temukan Nabi melainkan pagi lagi jalan kemana, sore lagi jalan kemana. Itu kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar hidup kita tuh lebih bermakna. Orang dulu sampai tuh ngerjain dalam satu amalan, sampai dia kerjakan 2 amalan sekaligus. Dalam satu waktu ngerjain 2 amalan. Itu Syekhna Al-Habib Ali Al-Masyhur, dia bilang ayah saya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Habib Bakar bin Salim, itu termasuk orang yang dalam satu waktu ngerjakan beberapa amalan. Itu sekali dia lagi menjawab fatwa, lagi memberikan fatwa, tulis pertanyaan orang-orang yang minta fatwa dijawab, begitu oleh beliau. Kemudian juga di situ ada apa namanya, muridnya yang lagi baca kitab juga. Subhanallah, bagaimana tuh ngedengerin ini dibaca kitab sambil ngajar, tangan nulis dengan hal yang lain. Al-Imam Allamatud Dunya itu beliau menuliskan fatwa begitu, sambil di waktu yang sama ngasih makan hewan, ngasih makan binatang ternak milik beliau. Subhanallah. Itu ketika dikirim pertanyaan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, dia jawab itu fatwa, dia sambil nimba begitu, itu timbanya itu tali timbanya diinjak dulu di kakinya. Kenapa? Waktu mereka tuh padat. Makanya mereka kalau ngelihat kita nih kagum, wah kalian kaya raya, kalian kaya raya. Kaya bagaimana? Kita punya sesuatu yang lebih berharga dari berlian. Mereka tahu gak apa yang lebih kaya dari berlian? Waktu kita, nafas kita. Nah mereka tuh, nafas mereka tuh udah habis, udah krisis, waktunya sempit, nggak sempat waktu buat ini, nggak sempat waktu buat ini. Sehingga kalau ngelihat gitu, wah kalian kaya, punya berlian banyak banget, tiap tarikan nafas bagaikan berlian. Kita kaya, punya waktu banyak banget, cuma bego. Kenapa? Nggak digunakan tuh waktu dengan benar. Dihabisin nafas kita buat hal yang enggak, buat hal yang nggak benar, buat hal yang nggak manfaat. Coba kalau dihabisin buat hal yang manfaat, masya Allah udah jadi wali besar kita. Kayak tadi dibilang tuh, sibuk sama aibnya orang, sibuk sama dosanya orang. Kalau kita ngurusin dosa kita udah jadi wali. Kita ngitungin dosanya orang, ngitungin kesalahan orang. Coba yang kita hitung kesalahan kita, coba yang kita hitung dosanya kita. Niscaya kita udah masya Allah mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allah Taala hadirkan kita di majelis ini, majelis penuh berkah. Tadi dibilang semuanya dari awal penceramah sampai terakhir tadi, ini majelis turun sakinah. Masya Allah, siapa itu sakinah? Sakinah, ketentraman, kedamaian, ketenangan, tentram yang hadir. Majelis yang benar tuh, nazalat alaihimus sakinah, ghasyiyatuhumur rahmah, haffadhumul malaikah, dzakarahumullah fiman indah. Turun sakinah, kedamaian, ketentraman, batin tenang, tentram. Maknanya
Majlis yang di dalamnya turun rahmat Allah, dibanggakan oleh Allah, disupport dan dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah. Cirinya orang yang hadir merasakan sakinah, kedamaian, ketentraman dalam batinnya. Itu cirinya. Dan kalau kita hadir majlis tapi bukan bikin damai, bikin ribut, berarti itu majlis bukan majlis yang dibanggakan Allah. Majlis yang dibanggakan Allah bikin sakinah, bikin damai, yang hadir damai. Orang lagi ruwet urusan rumah tangganya, habis hadir majlis, yang suami hadir majlis, yang istri hadir majlis, Masya Allah, habis dengerin majlis atau streaming di majlis, pulang damai, tentram, begitu. Jangan ribut, jangan berantem. Orang kalau ribut, kalau nggak ada sakinah, nggak ada kedamaian, nggak ada ketentraman, nggak enak hidup, nggak nyaman. Yang mau rahmat, rahmati sesama. Kalau kita sibuk sama aibnya orang, sama kekurangannya orang, kekurangan suami, kekurangan istri, kekurangan bapak, kekurangan kakak, kekurangan adik, semua orang juga kurang. Sebutin orang yang nggak kurang, mana? Semua orang kurang. Tapi kita jangan sibuk sama kekurangan orang, sibuk sama kekurangan kita sendiri, sibuk sama kekurangan kita. Kekurangan orang jangan dibahas, jangan dilihat, fokus sama kekurangan kita. Nah terus pandangan kita ke orang, lihat kelebihan orang lain, lihat kebaikan orang lain. Kepada diri, lihat kekurangan diri sendiri. Ini yang benar, jangan dibalik. Ke orang lihat kekurangannya, lihat cacatnya, lihat aibnya, tapi ke diri lihat kelebihannya, keunggulannya. Begitu. Memuji diri sendiri, kagum kepada diri sendiri, kagum kepada pendapatnya sendiri. Ini kita terbalik. Harusnya tuh kita melihat kelebihan orang, melihat kekurangan diri sendiri. Wahakadha yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita keluar dari majelis ini, Allah Ta'ala anugerahkan sakinah insyaallah kepada kita, dan sakinah itu menular ke rumah kita, sakinah itu menular ke lingkungan kita, menular kepada warga sekitar, menular kepada negeri kita semuanya. Dinegerikan negeri kita, jadikan negeri kita negeri yang damai, negeri yang akur, negeri yang makmur, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari perpecahan. Allah Ta'ala bersihkan hati kita dari kedengkian, hingga kita tidur di malam hari ini sedangkan di hati kita nggak ada kebencian kepada siapapun juga, menjadi hati yang siap meraih pandangan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.